Viral, seorang wanita mengaku punya anak dari mantan gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Gimana ceritanya? Simak sampai habis. Kamis 27 Maret 2025, akun Instagram dengan nama Lisa Marina mengklaim bahwa ia memiliki anak bersama Ridwan Kamil, politisi Golkar sekaligus mantan gubernur Jawa Barat. Menurut pengakuannya, ia hanya memperjuangkan dan menuntut apa yang menjadi hak anaknya. Diunggah di story lain, ia juga mengaku bahwa ia sudah dihubungi oleh pihak bapak dan bilang bahwa sudah ada itikat baik dari beliau, sehingga ia enggan berbicara lebih lanjut. Dari pihak bapak tadi udah ada itikat baik menghubungi aku, telepon aku barusan saja. Jadi di sini aku nggak bisa ngomong banyak. Udah itu dulu. Di kesempatan terpisah, Ridwan Kamil juga mengunggah klarifikasi akan tuduhan tersebut. Beliau bilang, quotes, ini adalah tidak benar dan merupakan fitnah keji bermotif ekonomi yang didaur ulang. Ia melanjutkan melalui pernyataan tertulis lebih lanjut bahwa ia hanya bertemu dengan yang bersangkutan sekali terkait permohonan bantuan kuliah. Dan permasalahan 4 tahun lalu ini sudah diselesaikan melalui bukti-bukti kuat yang tidak terbantahkan, bahwa ia sudah hamil duluan bahkan sebelum bertemu dengan beliau. Menyikapi terkait dengan pemberitaan tersebut ya, secara hukum bisa kita lihat di dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama ya, atau juga di dalam pasal 411 Undang-Undang Hukum Pidana yang baru terkait dengan perzinahan dapat dilaporkan oleh seorang suami atau istrinya. Jadi seperti itu ya, dan tidak perlu untuk diviralkan, tapi bisa saja langsung dilaporkan bagi istri sah dan suami sah yang bersangkutan ya. Ridwan Kamil, Lisa Mariana, dan isu perselingkuhannya. Mari kita bahas. Izin sedikit ya, berita yang lagi viral ini, dan aku yakin semua warganet nggak ada yang menduga. Apalagi komentar-komentar netizen ya, banyak banget yang judgement sama penampilan si mbaknya itu. Dibanding-bandingin sama istrinya. Pendapat aku pribadi sebagai perempuan, nggak ada yang nggak mungkin sih, ya. Tapi apakah pada saat itu RK benar-benar niat atau benar-benar selingkuh menjalani hubungan atau cuma cinta satu malam? Itu yang perlu dipertanyakan. Seperti pengakuannya Kang RK itu, dibilang ketemu sama wanita itu hanya 1 kali. Tapi mungkin ketika ketemu sama wanita itu 1 kali, Kang RK ini lupa pakai yang namanya pengaman. Atau mungkin pengamannya bocor, atau sengaja dibocorin. Kan kita nggak tahu, siapa tahu itu jebakan siluman. Kan untuk menjadikan 9 bulan itu nggak melihat daripada kuantitas pertemuannya, tapi dari kualitas pertemuan tersebut. Jadi meski pengakuannya ketemu cuma 1 kali, bisa jadi 1 kali itu ternyata tertinggal setetes di dalam. Jadilah 9 bulan. Jadi kalau memang betul nih ya, dari pengakuan Kang RK ketemunya 4 tahun lalu itu cuma 1 kali dan membawa masalah ini sekarang, bisa jadi memang pada masa itu antara dia hilaf atau memang si perempuan ini sengaja menjebak dia. Kita kan nggak tahu apakah pengamannya bocor, dibocorin, atau lupa. Demi menjawab isu perselingkuhannya dengan Ridwan Kamil, akhirnya Lisa Mariana menyatakan siap untuk tes DNA. Langkah tersebut akhirnya sang selebgram ambil guna membuktikan pengakuannya soal hubungannya dengan mantan gubernur Jawa Barat tersebut. Tak hanya itu, untuk merespon isu perselingkuhannya itu, kini Lisa Mariana pun menggandeng pengacara terkenal, yaitu Sunan Kalijaga. Dalam unggahan itu, Lisa memposting ulang story Sunan Kalijaga yang menyatakan Lisa siap untuk tes DNA kembali. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah.
Ada Gundik Speak Up minta keadilan, katanya punya anak dari pejabat kita berinisial Ridwan Kamil. Apakah ini bisa dikategorikan sebagai kecelakaan dalam bekerja? Mari kita bahas, guys. Ini kita sedang memasuki waktu Indonesia bergosip ya. Jadi lagi rame banget, ada selebgram berinisial Lisa Mariana. Dia mengaku sudah memiliki anak dari hubungan 4 tahun lalu dengan pejabat kita berinisial RK. Guys, kita sepakat ya, se-Indonesia memanggil dia Gundi karena kenapa? Iya, dia berhubungan sama laki orang. Tentunya netizen Indonesia geram banget sama mbak ini. Kok bisa-bisanya seorang Gundik minta pertanggungjawaban dan keadilan kepada suami orang yang jelas-jelas dia itu punya istri sah gitu. Apa tidak dipertimbangkan resiko-resiko yang akan terjadi ketika dia berhubungan dengan suami orang yang sudah punya istri sah gitu kan? Ini judulnya Mbak jualan, Bapak beli gitu. Dan dijawablah sama Mbak Lisa ini, dia bukan mau viral atau mau merusak hubungan pejabat ini sama keluarganya, melainkan dia mau meminta keadilan untuk anaknya gitu kan. Mungkin keadilan dinafkahi ya, karena dia bilang selama 4 tahun ini tuh dia lancar dinafkahi, tapi akhir-akhir ini tuh DM aja nggak direspon sama bapak gitu. Tapi tenang, dari pihak laki-lakinya sudah melakukan klarifikasi di sosial medianya, guys. Ini dia. Pihak RK mengatakan bahwa berita yang beredar beberapa hari ini adalah hoax alias fitnah. Guys, beliau bilang dia hanya bertemu sama si Mbak Lisa ini 1 kali dan itu hanya ngomongin tentang perkuliahan. Jadi si RK ini tuh ngebiayain si Mbak Lisa ini kuliah, guys. Bapak tolong, emang tidak ada bentukan lain atau orang susah yang lebih berhak gitu mendapatkan bantuan dari Bapak gitu kan. Kelihatannya sih Mbak Lisa ini, apalagi dia punya followers banyak gitu kan, selebgram, kayaknya dia gampang deh nyari duit. Selain itu, Lisa Mariana juga kembali mengunggah pernyataannya bahwa dirinya tak gentar membuktikan hal yang menurutnya benar. Biar waktu yang menjawab, biar DNA yang membuktikan, tulis Lisa Mariana. Sementara itu, Sunan Kalijaga pun telah mengkonfirmasi bahwa kini dirinya telah menanyakan perihal isu perselingkuhan tersebut sebagai pengacara atau kuasa hukum. Hari ini saya berkomunikasi dengan Lisa dan saya tanyakan ada apa yang sebenarnya terjadi, ujar Sunan Kalijaga. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Udah dengar kabar Pak Ridwan Kamil belum yang selingkuh sama Ani sampai punya anak? Ya Allah. Seorang Pak Ridwan Kamil itu bener nggak sih, kayak ya Allah, karena aku tuh nggak pernah mengidolakan seseorang gitu ya, nggak boleh sih ya. Cuma tuh aku melihat beliau itu tuh serasa kayak jadi panutanku, agamis banget. Ketemu juga sama perempuan yang soft spoken, ya sama-sama mereka berdua itu soft spoken, cerdas, ya Allah. Kok terus dalam pikiranku tuh, ya Allah, bener ya kalau laki-laki itu cobaannya itu ketika dia lagi jaya-jayanya. Dan lagi-lagi cobaan seorang laki-laki itu perempuan, padahal ya kalau dipikir ya kurang opo gitu loh, kayak Agnes Jennifer kurang opo gitu kan ya. Itulah manusia ya, padahal ya sama-sama mandiri. Apalagi aku mikirnya kayak gini, apalagi seorang aku gitu, yang bisa aku ya cuma ya nyari duit ya sekedar membantu loh ya. Cantik juga nggak cantik-cantik amat gitu. Tapi kalau dipikir-pikir mereka yang udah berjuang mempercantik, berjuang dengan segala kemampuan mereka, dengan semua kelebihannya aja masih diselingkuhin gitu. Ya. Makanya tuh kayak stop punya pikiran kalau orang jelek itu terus setia gitu. Yang terakhir, Sunan mengungkapkan itu semua Lisa mengaku belum siap mengungkap masalahnya terkait isu perselingkuhan tersebut. Kepada Sunan Kalijaga, Lisa meminta waktu, dirinya masih lelah. Demikian, Sunan Kalijaga menegaskan saat ini dirinya masih menunggu dari Lisa untuk mengungkap permasalahan tersebut.
Ia mengaku tidak ingin mendahului terlebih menyebut pihak yang dimaksud oleh Lisa. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.